Keterangan ahli di persidangan kasus obstruction of justice mengatakan ada upaya mematikan barang bukti di VR CCTV secara paksa sebelum dan beberapa hari setelah tewasnya Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan ahli untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Marcelina Tumudo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcelina, selamat sore. Dalam sidang hari ini sempat dibahas mengenai surat penyidikan kematian Yosua yang diterbitkan Direktorat Propam. Benarkah surat itu diterbitkan di luar prosedur seperti dugaan jaksa? Ya, Alfi, terkait dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Divisi Propam itu betul sekali tadi menjadi pembahasan atau bisa dikatakan menjadi perdebatan juga antara jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan. Karena tadi pihak jaksa sempat mendalami kepada saksi yang merupakan anggota Paminal Propam Polri, Raditya Hernawa, terkait dengan SOP bagi Divisi Propam untuk menangani perkara termasuk juga untuk melakukan pengambilan sementara barang bukti dalam rangka penyelidikan. Tadi sempat dijelaskan oleh saksi Raditya bahwa untuk membuat surat perintah penyelidikan itu dapat dikeluarkan oleh pejabat setidak-tidaknya adalah Karo Paminal atau dalam hal ini adalah Hendra Kurniawan. Tetapi kemudian ketika didalami terkait dengan jam operasional atau jam kerja dari Divisi Propam, di situ saksi menyebutkan bahwa terkait dengan jam kerja ini adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ketika mendengarkan hal itu, kemudian jaksa menunjukkan gestur yang mana hal ini kemudian cocok atau mengarah kepada ketidakprofesionalan dalam mengeluarkan surat tersebut, di mana diketahui bahwa surat tersebut dikeluarkan di luar dari jam operasional menurut keterangan dari saksi. Karena ketika ditelusuri atau berdasarkan beberapa fakta persidangan sebelumnya, Hendra Kurniawan ini kurang lebih membuat surat tersebut atau menandatangani surat tersebut sekitar jam 5 sore atau di luar dari jam operasional itu. Tetapi kemudian kalau kita melihat dari sisi terdakwa atau kuasa hukum terdakwa, mereka juga nampak tentunya menolak adanya keterangan dari saksi tersebut yang mengatakan bahwa pembuatan surat perintah itu sudah sesuai dengan standar operasional atau ketentuan dari peraturan Kadif Propam Polri. Dan bahkan surat perintah itu juga sudah tercatat pada pihak tata usaha kepolisian. Ini tentunya yang nanti akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, apakah saksi yang duduk dalam persidangan tadi ini memang memiliki kapasitas atau pengetahuan yang sesuai dengan keterangan yang tadi dia sudah sebutkan. Bahkan sebetulnya Raditya ketika ia memberikan keterangan di BAP atau keterangan sebelum persidangan, ia mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria atau terdakwa ini adalah tindakan yang salah karena mereka bekerja tanpa adanya surat perintah dan bahkan dikatakan mengutak-utik adanya barang bukti yang bisa mengungkap kasus pembunuhan berencana ini. Tetapi kemudian saksi Raditya Hernawa mencabut keterangannya tersebut dari BAP karena dalam persidangan tadi pihak dari kuasa hukum terdakwa dapat menunjukkan barang bukti adanya surat perintah yang sudah ditandatangani tersebut untuk melakukan upaya penyelidikan dari Divisi Propam Polri. Ketika saksi kemudian melihat ada surat perintah tersebut, lalu saksi Raditya kemudian mencabut keterangannya di BAP dan menyebutkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang ada di persidangan ini. Hal ini tentunya menjadi penting karena apa yang selama ini berkembang terkait dengan dugaan obstruction of justice ini adalah terdakwa ini didakwakan melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghilangkan barang bukti ini atau melakukan pelanggaran prosedur karena melakukan upaya penyelidikan tanpa adanya prosedur secara resmi dalam kapasitas mereka sebagai anggota Propam Polri. Dan terkait dengan persidangan ini, tadi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, dari pihak majelis hakim telah menutup persidangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sehingga persidangan ini akan dilanjutkan pada pekan depan atau di tanggal 8 Desember 2022 mendatang. Afi dan Egan.
Sidang hari ini juga dihadirkan ahli dari Puslap 4 Polri. Apakah dari keterangannya diketahui bahwa benar CCTV Duren 3 sengaja dirusak? Terkait dengan keterangan ahli hari ini sebetulnya belum dapat mengungkap secara terang terkait dengan adanya unsur kesengajaan untuk merusak barang bukti CCTV di posko Komplek Polri Duren 3. Tetapi yang dapat diungkap oleh ahli yang juga tadi disebutkan dalam persidangan adalah ahli dapat menunjukkan adanya bukti berupa log dari maksud kami dari barang bukti DVR CCTV yang sudah dimiliki oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi mengatakan bahwa dari DVR tersebut diketahui ada setidaknya 300 kali upaya untuk mematikan DVR tersebut secara paksa atau di tanggal 8 sampai 13 Juli khususnya ini ada beberapa atau belasan kali upaya untuk melakukan atau mematikan DVR ini secara paksa yang disebut istilahnya adalah abnormal shutdown. Tadi saksi ahli juga menjelaskan bahwa abnormal shutdown ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena listrik yang tiba-tiba padam atau kemudian ada upaya untuk mencabut sumber atau power supply dari DVR CCTV tersebut atau kemudian memang ada upaya paksa untuk mematikannya oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi karena ahli yang dihadirkan hari ini adalah ahli digital forensik, sehingga kemudian ahli tersebut tidak dapat menjelaskan atau bukan kapasitasnya untuk menjelaskan alasan pasti dari adanya upaya abnormal shutdown tersebut. Terkait dengan abnormal shutdown ini juga tercatat sudah terjadi di tanggal 8 Juli pukul 11 siang atau sebelum kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua di jam 5 sorenya tanggal 8 Juli itu. Tadi Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel pun mengatakan atau menunjukkan pihaknya yang enggan untuk mengait-ngaitkan adanya upaya abnormal shutdown sebelum Yosua tewas ini dengan adanya perintangan penyidikan. Nampaknya ini tentunya membutuhkan adanya penjelasan-penjelasan lebih lanjut terutama dari saksi ahli yang bisa atau berkapasitas untuk menjelaskan terkait dengan apakah memang ada unsur kesengajaan untuk juga merusak barang bukti DVR CCTV tersebut. Demikian Egan dan Afi, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Tumundo langsung dari PN Jaksel.